Jadi menurut saya, partai politik sama sekali tidak ada kontribusinya yang positif terhadap negara sejak berdiri. Gue mau tanya sekarang apa? Lo sebut aja satu partai politik yang dari mana aja. Itu yang saya belum ketemu. Nah, itu maksud gua. Apa? Tidak ada satupun partai, bisa bayangkan partai politik di Indonesia puluhan. Ya. Satupun tidak ada yang pernah punya kontribusi positif untuk bangsa dan negara Indonesia, apalagi rakyat. Nggak ada. Dari mulai berdiri mereka. Jadi yang paling benar memang, jadi DPRD kan hasil dari parpol. Ya. Jadi kalau parpol dibubarkan, DPR nggak ada kan? Kita bikin lagi DPR baru. Yang isinya adalah seperti yang di Kuba itu. Mewakili daerah, ya kan? Daerah kan punya kepentingan sendiri. Ya. Maluku dengan, nggak usah jauh-jauh Maluku dengan Sulawesi kan? Maluku Utara dengan Maluku aja udah beda kepentingan mereka. Ya kan? Wajar mereka punya anggota duduk di DPR. Terus kemudian ormas kayak Muhammadiyah, NU, Walubi, ya kan, terus Gereja Kristen Indonesia gitu atau Mawi, itu kan mereka punya akar rumput, yang mereka masing-masing akar rumput tuh kelompoknya punya kepentingan. Nah itu yang diwakili di DPR. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih, UI Watch. Di samping saya ada tamu istimewa dari Institut Pertanian Bogor, alumni ya, Pak? Iya. Penulis juga. Ngeledek gua loh. Ya, rating tahun berapa dulu? Lulu masuk 71. Oh, masuk satu. Tapi karena gue cinta sama IPB, keluarnya 78. Lebih setahun dari yang diwajibkan. Setahu saya juga pernah di PB soalnya. Setahu saya kalau kita lama-lama ada batas waktu. Iya, betul. Ada P1, P2, persiapan 1, persiapan 2. Iya. Nah, itu 2 tahun tuh kan. Iya. Nah, baru lanjut. Lo mungkin dulu di sana nggak sanggup kali ya, nggak mampu lo ya. Jadi pindah ke UI. Kan ke UI. Di sana itu UI lebih gampang maksud gua. Jadi gini, di IPB itu Iya. anunya itu apa ya? Kayak anekdot lah. Badan lo masuk bisa gede. Keluar kayak cacing. Karena dari pagi sampai malam. Tapi ya benar itu. Kalau di UI jadi nggak waktu begitu. di tingkat 1 itu, waduh, luar biasa. Pagi gua nggak naik makanya tingkat jam 1. 8 kuliah sampai jam 10, jam 11, 3 jam tuh ya. Udah gitu nanti istirahat. Nanti jam 1 masuk lagi praktikum. Sampai jam 4 ya. Sampai jam 4. Nanti udah jam 4 selesai, jam 5 responsi. Udah dah. Saya sih. Oke, kita lanjut nih ceritanya. Ini sangat menarik ya. Itu yang namanya di Kuba. Saya baca dari YouTube, ada bekas duta besar kita di sana. Itu mengatakan, namanya saya lupa ya. Iya, oke. Cewek ya. Dia cerita sekolah gratis. Ya. Kesehatan gratis. Ya. Ini bukan main-main. Itu hajat hidup bangsa dan rakyat itu. Padahal negara komunis ya. Padahal negara komunis. Padahal sama Amerika digas terus dia supaya nggak berkutik. Ya kan? Tapi kenyataannya dia bisa begitu. Kalau saya bilang maaf ya, negaranya kecil. Sumber dayanya juga apa sih? Sangat sumber daya alam ya. Paling dia punya SDA-nya, sumber daya manusianya yang SDM-nya. Nah, tapi paling tidak, ini kita ngomong-ngomong Bang. Saya prihatin aja dengan bangsa. Coba negara kita ini kan tahu sendiri. Kekayaannya luar biasa. Pulaunya 1.700 sekian.
Ya. Hasilnya itu, waduh, jangan ditanya deh, mendunia. CPO itu mendunia kan, termasuk ranking 1, 2, 3 lah di dunia. Satu. Nah, belum tambang, emas jangan tanya. Freeport punya, itu ada lagi yang di NTT, kita masih punya. Belum minyak, belum nikel. Seharusnya kita ini ya, kita ngomong gini karena berharap ya, anak cucu kita itu jangan sampai kayak kita lah. Kita kan sekolah biaya sendiri dulu. Ya, hanya segelintir orang lah yang dapat fasilitas. Dapat beasiswa, itu kan terbatas. Ada dari pengusaha, ada dari pemerintah daerah. Ya. Nah, dulu saya kebetulan kena dapat dari pemerintah daerah juga, lumayan juga kan. Nah, jadi mungkin kita harus sampaikan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus sampaikan ini kepada penguasa sekarang dah. Seharusnya bagaimana? Apa yang kita inginkan terhadap penguasa sekarang? Terima kasih, Ya, Mas Buyung. Saya sudah lama ini berpikir ini. Ya. tapi ditahan aja ya, nggak dapat. Bukan, saya pernah nulis. Oh, pernah nulis. Pernah nulis. Bubarkan DPR, saya pernah nulis. Dan saya sebarkan ke medsos dan grup WA. Dulu saya punya 160 grup WA, kan saya sebar semuanya ke sana. Nah, itu memang di negara kita ini boleh dikatakan seluruh pejabat yang ada sejak zaman SBY itu bandit semua. Tidak ada yang berpikir untuk kesejahteraan rakyatnya. Setiap presiden mengumpulkan duit untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Coba lihat SBY, coba lihat Jokowi. Sekarang Prabowo, kita belum selesai ya, jadi masih berjalan ya. Tapi naga-naganya kan kayak begitu juga arahnya. Kan pertanyaan kita kok bisa begini gitu. Berarti ada seleksi kepemimpinan yang tidak benar di negeri ini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar yang sudah dirubah, UUD 45 ya, UUD 45 ya? palsu. Oh, yang palsu. Yang sekarang. Pasti yang akan terpilih pemimpin kayak begini semua. Seluruh dari presiden sampai menteri-menterinya sampai anggota DPR-nya semuanya akan kayak begini. Bandit. Pasti, saya berani pastikan itu begitu. Dan sudah terbukti begitu gitu ya. Sudah terbukti begitu. Tapi bukan mereka aja. Pengusaha di kita juga lebih parah lagi. Justru karena itulah, justru karena mereka lah ini terjadi gitu. Gitu maksud gua. Jadi sumber dari kesalahannya di parpol. Oh. Jadi parpol ini menurut gua tidak berfungsi sama sekali. Nol kontribusinya untuk negara. Di Kuba nggak ada parpol. Nah, ya itulah makanya saya bilang. Makanya ya kan. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya? Ya. Jadi memang parpol itu kalau kita kembali mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang dibuat oleh pemimpin bangsa kita sekaligus pendiri bangsa ini, itu nggak ada partai politik di dalam Undang-Undang Dasar. Yang ada adalah wakil-wakil daerah, wakil-wakil profesi, golongan. Itu lebih real karena masanya itu nyata. Oh ya, sebelum saya lupa nih, itu partai di sana itu rata-rata antar golongan itu S2 semua loh yang di Kuba itu. Iya. Oke. Itu semacam seleksi ya. Iya. Seleksi kecerdasan pemimpin ya. Karena antar golongan itu kan. Iya, kalau pemimpin kita kan memang gua ada lihat belum lama tuh, kemarin apa tadi gua lihat tuh. Pemimpin goblok. Indonesia ini pemimpinnya goblok semua gitu. Jadi ini ada satu orang yang gue menarik juga ini, karena kita ternyata negara Indonesia di antara 61 negara goblok, ya dari baik pinter ke goblok gitu kan, Indonesia itu nomor 60.
Nomor 2 dari bawah. Cari di YouTube, ada itu. Ada. Gue baca. Gue lihat. Goblok apa korup? Goblok, bukan korup. Dia korup karena goblok gitu. Gue juga heran kenapa korup karena goblok. Jadi maksudnya begini. Dia itu korup tapi tidak menguntungkan kan kalau bisa gini. Dia punya semacam kriteria. Kalau orang pinter itu, kalau koruptor pinter itu, dia berbuat itu menguntungkan buat dia sendiri dan menguntungkan buat orang lain juga. Gitu. Kalau menguntungkan buat diri sendiri aja, itu lumayan. Masih ada untungnya, orang rugi gitu kan. Tapi ini enggak. Yang pemimpin goblok ini menghancurkan diri sendiri, menghancurkan juga orang lain. Ini menarik juga kriteria ini. Jadi maksud dia, karena kebodohannya, ya kan? Dia merasa untung diri sendiri. Sebetulnya dia menghancurkan diri sendiri gitu. Setidaknya anak cucunya gitu. Tapi buat orang lain juga langsung Kok bisa gitu? Ya kayak kasus inilah mungkin yang diberi contoh. Kasus di Sumatera kemarin yang gelondongan segala macam hutan hancur. Itu kan menurut dia untung kan? Padahal kan rugi. Rakyat banyak rugi. Orang lain rugi gitu. Dianya sih nggak ada masalah kan? Belum tentu juga. Karena mungkin ada keluarganya di situ, mungkin anak cucunya nanti. Orang yang punya orang Jakarta, mana ada keluarganya Ya di kan sana? orang Jakarta juga banyak orang sana. Orang Jakarta mimin juga banyak orang sana. Luhut aja orang sana kan. Ya kan? Pejabat itu yang paling Tapi gila. Luhut nggak ngerasa berdosa tuh. Iya, memang karena itulah goblok dia. Nggak merasa berdosa, ya kan? Gitu. Jadi menurut orang ini ya, ini menarik ini kriteria yang dipilih. Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi menurut saya, partai politik sama sekali tidak ada kontribusinya yang positif terhadap negara sejak berdiri. Gue mau tanya sekarang apa? Lo sebut aja satu partai politik yang dari mana aja. Itu yang saya belum ketemu. Nah, itu maksud gua. Apa? Tidak ada satupun partai, bisa bayangkan partai politik di Indonesia puluhan. Ya. Satupun tidak ada yang pernah punya kontribusi positif untuk bangsa dan negara Indonesia, apalagi rakyat. Nggak ada. Dari mulai berdiri mereka. Jadi yang paling benar memang, jadi DPRD kan hasil dari parpol. Ya. Jadi kalau parpol dibubarkan, DPR nggak ada kan? Kita bikin lagi DPR baru. Yang isinya adalah seperti yang di Kuba itu. Mewakili daerah, ya kan? Daerah kan punya kepentingan sendiri. Ya. Maluku dengan, nggak usah jauh-jauh Maluku dengan Sulawesi kan? Maluku Utara dengan Maluku aja udah beda kepentingan mereka. Ya kan? Wajar mereka punya anggota duduk di DPR. Ya. Terus kemudian ormas kayak Muhammadiyah, NU, Walubi, ya kan, terus Gereja Kristen Indonesia gitu atau Mawi, itu kan mereka punya akar rumput, yang mereka masing-masing akar rumput tuh kelompoknya punya kepentingan. Nah itu yang diwakili di DPR, bukan kayak dari Gerindra, dari PDIP, dari nggak ada itu. Apa kepentingan mereka? Kepentingan mereka itu dimanfaatkan oleh ketua partainya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Untuk Kan begitu yang terjadi di kita. Iya. Jadi kalau menurut gua udah berapa tahun yang lalu menulis gua bubarkan partai itu, nggak ada gunanya. Tapi nggak ada yang baca tuh. Nggak tahu gua. Mungkin ada yang baca tapi nggak nyampe otaknya kan, bisa juga. Nggak ada yang, maksud gua nggak ada yang ini mah omong-omong doang nih katanya. Iya, nggak jelas omong-omong doang karena nggak ada yang dukung. Ya. Kan sekarang maksud gua bagaimana isu pembubaran partai politik ini meluas ke seluruh Indonesia, didukung oleh rakyatnya. Nggak ada lagi yang mau masuk partai gitu. Gua mau tanya apa gunanya partai? Ini, saya ngelihat nih, jangankan pendidikan, kita ini, rakyat kita ini dimiskinkan secara struktural. Iya, betul. Pendidikan, ya tahu sendirilah, semua harus bayar. Ini memang begini. Ini gue bukan berarti
karena kegoblokan kita menyalahkan orang lain ya. Iya. Gua bukan ke situ arahnya. Gue inget dulu Kompas pernah memuat tulisan Andi Hakim Nasution, Oke. guru besar IPB. IPB. Dan kita tahu Andi Hakim ini adalah otak dari, termasuk salah satu otak dari pendidikan di Indonesia, ya kan? Dia menulis di Kompas, saya pernah mengajukan konsep pendidikan untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, dan ditolak oleh DPR. Di zaman itu ya, tahun 1070-an, 1970-an, anggota DPR itu sudah menolak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia yang dibuat oleh seorang ahli pendidikan di Indonesia. Apa artinya? Artinya ada sesuatu kekuatan yang membuat supaya Indonesia ini manusianya tidak terdidik. Gitu. Iya. Gue inget, ini mungkin gue udah berkali-kali juga ngomong. Itu juga kenapa demikian, dimisikan secara struktural supaya pada saat pemilu, Ya, itu banyak tujuannya. Salah Banyak satunya tujuannya. itu. Kalau rakyatnya bodoh kan semuanya bodoh. Pemimpinnya apalagi kan rakyat begitu. yang miskin dikasih 50.000, Iya. udah lu pilih Nah, pilih. gue inget dulu, gue kan sekolah dasar di zaman Orde Lama, Iya, ya kan? Zamannya Soekarno. iya. Kita sekarang kayaknya Soekarno ini penjahat gitu kan, dihujat di sana sini. Oke lah, ada kesalahannya. Oke, gue setuju lah. Gue juga dulu ikut demo dia dulu, inget Tapi gue. ya, Nah, tapi dulu pendidikan SD aja nih. Gua ini sekolah dulu di SD yang namanya SD negeri ya. Percobaan. coba-coba gitu ya. Bukan, Bukan. bukan. SD percobaan ini adalah, dan itu ada di semua ibu kota Iya. provinsi di Indonesia. Setiap ibu kota provinsi ada satu SD percobaan. Oke? Hanya 2 kota yang mempunyai 2 SD percobaan, yaitu Jakarta sama Yogyakarta. Yogyakarta wajar lah dia kota pendidikan kan. Jakarta karena ibu kota negeri, ya negara ya kan. Apa itu SD percobaan? Jadi SD percobaan ini adalah sekolah dasar yang dijadikan laboratorium untuk penerapan mata ajaran baru atau konsep pendidikan baru. Gitu. Jadi artinya nggak sembarangan kayak sekarang. Sekarang siapa yang menang tender dia bikin sendiri pertanyaan-pertanyaan di bukunya. Memang pemenang tender percetakan itu dari mana ahli pendidikan? Dia ngarang semaunya aja kok tuh isi buku. Nah, dulu enggak. Dulu setiap konsep pendidikan diseminarkan dulu. Setelah diseminarkan, baru ditawarkan kepada pemerintah untuk diterapkan di SD. Sebelum diterapkan di seluruh SD negeri di Indonesia, dicoba dulu di SD percobaan. Gitu. Sehingga itu terseleksi. 1 tahun dicoba. Kalau ternyata hasil kurang bagus, dicoba lagi setahun lagi gitu. Atau kalau terlalu buruk, dibuang. Jadi artinya penerapan suatu materi, ya kan, pendidikan, baik konsep dasarnya untuk keseluruhan maupun untuk mata pelajarannya, ada buku baru misalnya gitu kan, itu dicoba dulu, tidak langsung diterapkan di seluruh negeri, enggak. Kalau berhasil 1 atau 2 tahun, baru diterapkan di seluruh SD negeri. Artinya begini, maksud gua, di zaman Orde Lama aja sudah ada itu pemikiran bagaimana mendidik bangsa ini supaya menjadi bangsa yang cerdas. Kok sekarang yang katanya negara maju segala malah amburadul? Ada anak SMA nggak bisa 22 tambah 3 berapa? Ini kan, aduh. Oke, kita lanjut nih masalah kembali ke laptop nih. Iya. Ini ada. Ini akibat laptop lah, jangan salah. Iya. Akibat parpol ini. Maksudnya apa perlu nggak di Republikan ada parpol? Iya, maka itulah. Dengan hasil. Karena itu maksud gua, parpol ini sebaiknya dibubarkan di seluruh Indonesia, termasuk Gerindra, PDIP, Demokrat, semua, PKS, semua dibubarkan aja. Nggak ada gunanya. PKI udah bubar. Udah bubar ya. Ya kan? Jadi nggak ada gunanya sama sekali.
Jadi wakil-wakil rakyat di DPR, kalau kita bikin lagi DPR namanya atau apapun namanya kan, itu nama akan soal pengertian aja. Maksudnya namanya panci gitu, tapi kalau isinya wakil rakyat ya nggak masalah kan, namanya panci juga kan. Maksud gue begini, itu betul-betul berisi orang-orang yang mewakili golongannya gitu. Jadi ada golongan Kristen, golongan Islam, golongan Hindu, Buddha, ada golongan ormas Islam, ya. Ada ormas Kristen. Pokoknya mereka yang punya akar rumput itu diwakili di situ. Termasuk profesi, profesi arsitek, profesi kedokteran, itu semua diwakili. Disiplin ilmu semua masuk lah ya. Masuk sana. Jadi setiap orang yang punya profesi tertentu merasa diwakili memang gitu oleh orang yang mereka pilih sendiri. Nggak ada lagi itu taipan-taipan yang biayai orang untuk sekarang anggota DPRD kita ini apa sih tampak pinternya gitu ya. Gua nggak pernah jadi anggota DPR, tapi gue nggak merasa lebih goblok dari mereka. Jadi gue bilang nggak ada gunanya, parpol itu nggak ada gunanya, bubarkan seluruh. Dia mohon kalau ada yang menonton ini viralkan ini supaya parpol di Indonesia dibubarkan. Jadi nggak ada lagi tuh parpol. Toh ideologi juga udah nggak ada, kan nggak ada lagi yang partai ideologi Islam kan nggak ada lagi udah. Ngapain kita pusing? PKS nggak juga. PKS itu juga pemimpinnya koruptor. Apa Islamnya? Jadi maksud gua ini parpol nggak ada. Jadi semua diwakili oleh orang yang betul-betul punya akar rumput yang perlu diwakili. Gitu. Jadi dia bersuara seorang dokter. Dia mewakili profesi kedokterannya. Dia akan bersuara sesuai dengan suara di wilayah dia. Apa mau tuh partai-partai itu di? Ya pasti nggak mau lah. Kan yang membubarkan rakyat. Seluruh rakyat menuntut dibubarkan partai di seluruh negara pelosok, di Jawa, di Sumatera, di Maluku, bubarkan partai. Apa pemerintah mau pertahankan terus? Kan itu kan? Aduh. Jadi itu suaranya ada di rakyat, itu betul-betul suara rakyat nanti yang muncul. Anggaplah sekarang pemuda Pancasila, ya nggak apa-apa, dia punya wakil di DPR. Dia kan punya komunitas sendiri. Nih, saya dapat data nih. Menurut Transparansi Nasional Indonesia, lembaga yang paling korupsi adalah DPR. Ya, ya, itulah yang gue maksud. Ya. Jadi apa yang mau kita harapkan dari anggota DPR, gitu. Dan gue nggak usah ceritain lagi lah berapa boroknya DPR selama sekian periode pemerintahan. Semua tahu kok, gue yang nonton ini pasti tahu semua. Sampai ada istilah, kalau ada pernah demo tuh saya lihat, UI sendiri pernah punya spanduk, apa itu DPR? Dewan Perusahaan Rakyat, Dewan Perampok Rakyat, Ya. Dewan Pengkhianat Rakyat. Ya. Itu kita punya spanduk. Udah terlalu banyak. Tentang jok-jok bagaimana kalau ada pesawat jatuh, anggota DPR mati semua, penuh semua bersyukur. Ya kayak begitu, itu kan jok-jok yang sudah menunjukkan muaknya rakyat pada anggota DPR. Anggota DPR ini adalah wakil parpol. Artinya parpol penyebab utamanya, bukan anggota DPR. Orang dia ditunjuk oleh parpol kok. Jadi parpolnya dibubarkan, gitu. Otomatis DPR-nya bubar. Nah, kita bentuk lagi DPR baru yang betul-betul mewakili. Caranya gimana nih? Rakyat yang harus ribut. Iya, rakyat harus ribut, berontak. Kalau rezim sekarang Prabowo nggak mau, ya kita gulingkan kompor, aja. Kenapa? Kompor. Ya bukan kompor ini. Membuat rakyat berpikir lebih cerdas dan sehat. Bukan ngomporin gua. Kalau Prabowo pengen bertahan terus, dia ikutin. Partainya juga dibubarin gitu. Ngapain dipertahankan Gerindra? Dia juga sebentar lagi mati nanti. Yang mewarisin siapa? Hasim. Tapi kalau kita bicara Prabowo ya, sepak terjang dia pada saat ini yang positif tuh lebih banyak. Dia berantas korupsi. Ya. Gua nggak tutup mata. Gua nggak tutup mata. Gua termasuk yang salah satu juga mempromosikan Prabowo. Karena gua dulu 2019 gue pendukung Prabowo, mewakili alumni IPB seluruh Indonesia ya.
dan gue tanda tangan. Tapi 2024 gue nggak, karena dia ikut Jokowi. Tapi sekarang gue mengerti kenapa dia ikut Jokowi. Kan dia jadi presiden kan, begitu kan? Kalau nggak ikut Jokowi dia pasti nggak jadi presiden. Nah sekarang masalahnya setelah dia duduk jadi presiden ini ngapain dia gitu? Tapi kan dia udah lakukan itu tuh. Betul, tapi banyak juga kan yang nggak beres. Ya, Kayak sekarang gini, ini kerusakan ini kan terutama nih semenjak Jokowi jadi itu presiden. kan akibat dia dari kan, rezimnya Jokowi. Saya sih bersyukur aja, belum pernah ada uang triliunan yang kita lihat. Iya. Itu belum pernah ada. Gua juga kemarin, saya ini. Gua kemarin juga menyebarkan bagaimana rezim Prabowo ini membuat kilang minyak di Indonesia. Gua ngerti lah itu. Cuma banyak juga dan kayak MBG yang itu lebih merakyat ya. Nah, kalau MBG soal itu nanti lain putih. kali kita bahas apa manfaatnya MBG buat bangsa kita. Nah, jadi intinya begitulah. Kalau seluruh rakyat mendesak pemerintah untuk membubarkan parpol di seluruh Indonesia, ya kan? Ormas enggak loh ya. Parpol itu kita pada Prabowo. Acung gua 2 jempol kalau dia mau. Tapi kalau dia enggak, gua kira yang gampang aja deh DPR. Perampasan aset di tahun berapa itu dia? Iya, makanya itu kan semua akibat parpol. Sumbernya ini yang kita... Untung gua nggak punya aset. Apa yang mau dirampas? Iya. Jadi gini Yung, maksud gua itu kan akibat dari parpol. Dibubarin DPR ini kalau parpolnya masih ada nih, tetap brengsek di negara. Itu maksud gua. Jadi parpolnya harus dibubarkan, otomatis itu bubar gitu. Gitu kan, ngerti kan? Otomatis bubar DPR-nya. Nah, kemudian anggota DPR dipilih oleh rakyat dari mewakili masing-masing daerah, parpol aja, masing-masing profesi. Termasuk profesi misalnya kayak GRIP, dia profesinya ada semangat banget. Iya, gini. GRIP profesinya itu menjaga tanah persengketa kan gitu kan. Kemudian debt collector, nggak masalah buat gua. Buat kita nggak masalah. Itu kan mereka punya profesi sendiri. Tapi tentunya kalau dia melanggar hukum ditangkap, kan begitu, ya kan? Tapi dia punya wakil di DPR, aja, nggak masalah. Itu profesi juga gitu. Jadi perampok boleh jadi punya wakil di sana. Bukan perampok. Siapa bilang dia perampok? Gua nggak bilang dia perampok loh ya. Gua bilang dia debt collector, iya. Menjaga tanah-tanah sengketa dari satu pihak, iya, ya kan? Tapi selama tidak melanggar hukum. Debt collector itu melanggar hukum loh. Nah, itu tinggal pemerintah aja bikin itu enggak. Kan debt collector tuh membantu orang menagih pada orang yang bandel. Enggak ada masalah juga kalau menurut gua. Asal caranya benar. Gitu, enggak cara preman. Aturan main ya. Iya, aturan main. Kalau itu yang terjadi tangkap kan begitu. Hukum tetap berlaku. Tapi maksud gua profesi kayak GRIP Pemuda Pancasila ini enggak ada masalah. Dia punya komunitas yang seperti itu dan dia mewakili komunitasnya untuk bicara di DPR, gak ada masalah. Emosinya ditahan dulu. Gue udah gedek gitu sama. Udah. Ini gara-gara ini nih. Udah begini aja, udah lebih dari kita sambung lagi nanti. Oke. Jadi intinya begitu ya. Jadi intinya itu kalau mau beres di negara, parpol dibubarkan. Udah. Itu ya. Cuman caranya rakyat seluruh dipengaruhi. Jadi ini mohon seluruh rakyat nih edarkan ke seluruh Indonesia supaya rakyat sepakat parpol dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Nanti kita bahas lagi. Ya, tadi udah gua bahas sebetulnya, tapi nanti kan kita hanya sepintas. Ya, volume kedua ya. Nanti kita bahas lah. Parpol selama ini ngapain aja? Ya. Nggak bakal bisa jawab. Nggak bakal bisa jawab. Anggota DPR kan datang, diam, duit. Iya. Emangnya yang bikin undang-undang disetujui DPR siapa tuh yang ini? Nggak ada yang ngerti tuh anggota DPR. Nggak ada yang ngerti. Gue jamin lah nggak ada yang ngerti itu. Jadi kalau mereka ngertinya dapat duit berapa, itu gue sahkan. Ada data nih. Iya. 36% itu sekolahnya nggak jelas. Nah. SMA aja juga. Makanya ini kalau disebarkan ini, gue yakin semua akan lapor tuh. Iya, wakil gue tuh begini, pasti begitu semua. Oke. Terima kasih. Sip. Waduh, ini ngomongnya jadi emosi banget. Iya, haruslah. Ini zaman negara udah mau runtuh, kita masih diam-diam aja. Enggak, saya masih percaya sama Prabowo. Belum runtuh. Kalau dibilang mau ya. Udah di jurang. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.